Jadi kalian tuh kalau mikir ya, Bang, IHSG kita kan lagi terjun nih. Iya bener. Terus, ini kapan kita bisa rebound? Oke. Kenapa turun terus? Mata uang kenapa jatuh terus? Perbankan blue chip kenapa jatuh terus dan sebagainya, whatsoever lah. Again ya, gue cuma ngasih tahu satu hints-nya sih. Lu kalau beli saham perbankan blue chip aja kalau masih keringat dingin, nggak usah di bursa lagi lo. Serius. Bagusnya lu angkat koper keluar dari bursa. Ke kasino aja lo, ke Ginting, ke Marina Bay atau ke Las Vegas aja. Sorry guys. Bursa tuh tempat investasi, bukan tempat main judi cuy. Jadi udah salah tempat. Nah, mungkin teman-teman, aduh, gue lagi demen nih, lagi valuasi lagi murah banget nih kayaknya. Blue chip lagi pada turun. Gue nggak peduli deh ada apa. Yang penting kita doain yang baik-baik aja lah negara kita. Good. Karena pada dasarnya di mana ada krisis itu ada hari terang. Ya, berarti ada hujan, ada terang. Kita ngomong seperti itu. Begitu juga di sini. Nah, kita bakal ngebahas salah satu perbankan blue chip, yaitu Bank Mandiri, mesin uang negara atau sekedar bank biasa. Jadi, teman-teman ya, kita bilang Bank Mandiri salah satu perbankan blue chip dengan dividen gede. Yieldnya bisa 6%, bahkan 10%. For God's sake, kalau ada yang masih keringat dingin, itu sih lu mesti ke dokter atau ke psikiater ngecek ini dulu sih. Karena gini ya, logika berpikir. Kemarin kita baru ngitung nilai wajar Bank BRI. Gue udah bilang, ketika gue ngitung nilai wajar, gue ketemu valuasi, nggak ada bisa ngalahin gue. Bank BRI kita hitung dapat under value di 1440, which is itu nilainya berasal dari cash flow. Fair value di mana? Ya 6.200. 3.000-an, 3.400-an nggak salah. Jadi which is lu mau beli dimanapun sama aja kan, karena udah sama-sama kategori fair value. 3.000, 4.000, 5.000 udah fair value cuy. Ngapain nunggu diskon lagi? Nggak ada bedanya juga. Jadi teman-teman mesti bisa mikir, kalau BRI sampai under value berarti bangkrut kita. Apalagi cash flow. Berarti yang terjadi adalah uang masyarakat itu udah mandek semua cuy. Jadi lu mesti mikir sampai sana. Nah, bagaimana dengan Bank BRI? Sama sistemnya. Lu mesti ngitung nilai wajarnya, lu bisa cari story-nya nanti. Lu harus bikin ceritanya. Gue udah beberapa kali kasih kalian demonya. Gimana gue bikin hitung-hitungan dan ada cerita juga. You need that. Jadi biar sekarang sebagai investor kalian ngerti apa kalian beli. Kalau enggak, selesai hidup kalian. Oke? Nah, ini mesin uang negara atau sekedar bank biasa? Bank BRI itu apa? Coba kalian kasih tahu gue jawabannya. Bagi kalian itu apa? Lu mesti ngerti. Mesin uang negara atau sekedar bank biasa? Lu nggak bisa jawab. Lu mesti bisa jawab. Apalagi kalau yang pegang saham ini. Jangan nggak mau tahu. Gua hajar kepala lu kalau nggak mau tahu. Kenapa? Kasih lu bangun cuy. Ntar kalau misalnya rugi, aduh kenapa sampai rugi ya? Indonesia nggak baik-baik aja lah atau sebagainya. Lu udah ngomplain cuy. Mentalnya miskin banget cuy. Lu punya uang banyak pun tapi kalau mental lu masih mengeluh, miskin kau cuy. Makanya bener yang dibilang itu sama siapa ya, si bro itu ya. Orang miskin itu arogan, nggak salah sih, bener sih emang sih. Mentalnya kan. Kalau gue sih lebih tepat mental sih. Mental orang miskin kita ngomong. Karena kenapa banyak kok orang baik duit tapi mentalnya miskin banyak kok. Dan berjibun juga itu ya. Oke lanjut. Bukan konten psikologis nih kita ya, bahas saham soalnya nih kita. Bank Mandiri bukan sekedar bank. Ini jantung perputaran uang di Indonesia. Logikanya kita ngomong. Ini ya, Bank Mandiri itu salah satu perbankan milik negara yang memberikan baik pinjaman untuk infrastruktur. Kalau untuk sektor energi itu kan banyak kan BNI. Dan apakah dia nggak ada energi juga ada, tapi nggak terlalu banyak porsinya gitu loh. Kalau Bank BRI itu kan lebih ke UMKM. Jadi porsi-porsi masing-masing bank itu ada memberikan kredit di beberapa sektor tertentu paling banyak gitu loh. Nah, oke, jadi ini jantung perputaran uang di Indonesia. Jadi dia bukan untuk masyarakat cuy doang, tapi perputaran uang di Indonesia cuy. Maka bayangin aja kalau dia mandek, mati gak kita? Mati semua cuy. Berapa ribu triliun di dalam itu mandek, habis selesai kita cuy. Bisa resesi itu.
Itu baru resesi, bukan kayak pakar-pakar ekonom atau apa ya, profesor dokteran lah, main-main dokteran lah atau apalah bilang, oh kita resesi, bacot banget cuy. Jangan terlalu banyak dengerin berita pakar-pakar, influencer atau apapun, tetek bengek ini jangan dengerin. Bikin rusak mental lu aja, bikin rusak otak cuy. Gelar itu nggak menjamin segalanya, yang penting apa? Adab, etika dan moral. Lu kalau punya 3 ini, itu di atas gelar cuy. So just wake up. Ya, jadi lu mesti ngerti, BRI itu bukan sekedar bank, itu jantung perputaran uang di Indonesia guys. Jadi, lu takut apa sih? Ya Tuhanku. Lanjut dulu ya. Investor retail, lihat harga saham. Investor besar, lihat siapa pemilik dan arus uang. Gue bakal terus buat ini sih, biar kalian sadar, lu tuh investor, lu tuh pebisnis, lu mau injakan kaki lu di bursa, you have to be a businessman, you have to be an investor, not a gambler cuy. Oke? GCG dan pengendali. Faktanya apa? Pemerintah RI pegang 52%. Sisa dimiliki asing, BlackRock, Vanguard dan lain-lain. BMRI itu BUMN terbesar sektor perbankan. Insight-nya apa? Ini saham negara plus global money. Stabil tapi tetap dilirik investor dunia. Mindset ikut BMRI sama dengan ikut arus uang besar. Jadi lu kalau beli Bank Mandiri sahamnya, itu sama aja lu itu mengikuti perkembangan negara kita juga. Jadi nggak usah mengeluh sana sini mendengarkan propaganda media-media negatif tempe bacem itu es cendol dan sebagainya gitu. Jadi you better just shut the fuck up dan fokus ke bisnis dan investasimu. Itu bukan urusan kalian. Gitu menurut gua. Karena kalau kalian beli saham perbankan, ini sangat gampang dimanipulasi psikologis kalian dengan cara media-media. Again, ketika lo beli saham perbankan, lo udah harus siap menerima resiko lo bakal diobak-abik sama berita-berita negatif terus, yang memprovokasi, yang menyudutkan, mengeksploitasi dan sebagainya. Serba salah cuy. Dan Bank BRI salah satu perusahaan perbankan terbesar di Indonesia. Dan itu nggak boleh mandek. Logika aja. Kalau bangkrut, selesai kita semua. Kita ketemu pakai paspor nanti. Ya, bahaya cuy. Oke, lanjut. Jadi strukturnya bagaimana? Bank Mandiri ini ya, ada kepemilikan entitas anaknya, dia punya BSI, terus dia punya Bank Mandiri Europe Limited, tapi luar negeri loh. Mandiri Sekuritas, Mandiri Taspen ya, Mandiri Tunas Finance, ini semua nih dia punya kepemilikan. Jadi banyak banget. Ada PT Aksa Mandiri, itu asuransi. Ini banyak banget. Jadi teman-teman mesti ngerti struktur kepemilikannya juga. Jadi biar kalian tuh paham. Kita ngomong seperti itu. Lu kalau udah nampak seperti ini, lu kan lebih paham. Oh ya, Mandiri ini banyak banget ya lini bisnisnya ya. Nggak mungkin bangkrut lah kita ngomong. Karena gue sering denger cemas banget ya orang beli Bank BRI. Aduh, kok turun terus kok sahamnya. Ya, lu asih fokus turun. Lu tau nggak ini analoginya apa? Lu habis malam pertama lu ngecrot, kok sperma gue belum sampai belum sampai cewek gue punya rahim nih. Lu asih pantau sperma lu terus. Emang lu bisa pantau sperma rahim cewek lu? Enggak kan? Stupid man, oke? Jadi gue kadang agak speechless sih menurut gue sih. Ya, jadi biarkan, karena gini ya, siklus ekonomi dunia itu, apalagi siklus ekonomi dalam negeri juga sama. Di mana itu pasti ada namanya decline, dan ketika itu pasti ada nama euforia. Tetap itu selalu seperti itu. Kalau lu butuh diskon, ya keluar berita negatif. Kalau lu butuh take profit, ya euforia cuy. Jadi apalagi Mandiri, ini perbankan gede, perputaran uang di Indonesia. Jadi ya kita perbankan ini bakal naik juga pada waktunya. Jadi ini adalah momen paling benar untuk akumulasi, bukan kau keluhin. Lanjut. Ya, ini pemegang saham ini Mandiri ya. Pemerintah tuh 60%. Pemegang saham nasional 8,5%. Pemegang saham asing 31,5%. Mandiri Sekuritas 0,01 koperasi karyawan ya. Jadi boleh dibilang lokal investor paling banyak. Again, ada yang mengatakan, oh perbankan kita dikuasai asing. Gue nggak tahu ya pakar-pakar ini atau apa nih, mereka ada belajar atau enggak ya.
Tapi yang pasti ini faktanya udah ada, foreign itu nggak lebih kecil, lokal masih lebih besar cuy. Jadi please teman-teman, kalau bisa jangan terlalu dengerin banyak berita yang negatif, yang pakar-pakar aneh-aneh, terus apapun itu, tutup telinga lebih bagus. Karena gue banyak orang DM gue, tanya-tanya gue, kayak banyak kena brain rot. Gue sampai hari ini udah gak pernah baca berita lagi cuy. Gue cuma ikutin beberapa platform berita yang gue terpercaya doang gitu loh, yang gue ikutin. Itu juga untuk fokus ke emiten gue. Jadi for God's sake, kalian mesti bener-bener jaga diri, ya. Jadi seperti itu. Dan kalian lihat faktanya dulu. Jangan dengar opini cuy. Opini siapa pun bisa buat cuy, tapi fakta nggak ada bisa diubah cuy. Fakta tetap fakta. Dan fakta seperti ini. Coba pakai otak dan logika kalian mikir aja. Oke, jadi seperti ini kira-kira ya. Data diagramnya gue udah kasih kalian juga datanya, kalian belajar sendiri. Oke. Next. Model bisnis, core sistemnya bagaimana? Fakta. Himpun dana, tabungan atau deposito, salurkan kredit UMKM korporasi. Margin, ambil margin bunga, ya, NIM. Tambahan buat kalian semua, fee based income, transfer, transaksi, dan lain-lain. Insight, bank sama dengan mesin selisih bunga per volume. Mindsetnya apa? Semakin besar kredit, semakin besar cuannya. Dan sampai hari ini, sejauh ini, memang kredit Bank BRI salah satu yang terbesar kok kita ngomong kok, apalagi untuk pembangunan di sini nanti. Dan Bank BRI sendiri, dia kan itu saluran kreditnya bukan hanya untuk swasta, tapi untuk BUMN-nya juga. Jadi uang itu putar terus. Dan BMRI itu juga salah satu perbankan secara itu global juga cuy. Banyak investor asing di dalam. Kayak tadi gue bilang kan, datanya kan ada BlackRock, ada Vanguard, dan lain-lain. Jadi berarti ini menyimpulkan bahwasannya memang perbankan kita tuh seksi banget di mata dunia cuy. Sampai Vanguard dan BlackRock aja mau investasi di perbankan kita. Ini udah kelas internasional cuy. Jadi kalian tuh kalau beli bank saham BRI, lu tuh udah harusnya merasa bangga loh. Lu bisa ikut berkontribusi juga. Seperti itu. Dan ini salah satu basic ya. Karena kalau lu bisa blue chip aja, lu aja bisa keringat dingin, lu harusnya ada yang something wrong dengan diri lu sih. Lu mesti cari pertolongan sih menurut gua sih. Oke, jadi gua saranin seperti itu ya. Lanjut. Ini model bisnis perbankan seperti ini. Perbankan itu ada deposito, ada pinjaman ya. Terus ada capital ya. Karena gini ya. Model sistem perbankan, bisnis perbankan itu adalah semakin banyak kredit yang dia salurkan, maka cuannya semakin besar. Makanya kenapa kalau di perbankan utangnya itu gede, dia harus gede utangnya. Kenapa? Karena dia sistem bisnis dia adalah dihutangin. Nah, sistem bisnis perbankan yang kita cari itu fokusnya ke cash flow, NAV, itu semua, sama operating profit. Dari sana bisa ngitung nilai wajar nanti, gitu. Oke? Jadi seperti itu. Ya, lanjut. Ini bank balance sheet ya, interest earning asset kita ngomong nih. Interest earning liabilities, loan securities, deposit borrowing, interest expense, interest income ya. Net interest margin itu interest income, interest expense, sama interest earning asset. Jadi teman-teman di sini semua ini adalah balance sheet dari perbankan. Jadi kalau kalian misalkan kalian buka laporan keuangan Bank Mandiri pun, dia di dalamnya bakal seperti ini juga kok. Ada interest earning asset itu ibarat kata kayak efek kita ngomong. Itu kalau laporan keuangan ada namanya efek kita ngomongnya. Efek ya. Efek bukan itu ya. Gue tau otak kalian tuh bakal lari ke sana sih. Efek gue bilang ya. Efek. Bukan efek. Beda tuh. Itu beda lagi ya. Oke, gue lanjut lagi. Bank loan process flow chart ya. Ini cara bagaimana cara peminjam kasih kredit ke perusahaan-perusahaan gitu loh. Nah, ini caranya. Loan application, aplikasi review bank employment ya, submit application, loan approval, manager dan application are notified by bank ya. Jadi ini boleh dibilang kan perusahaan mau minjam duit nih. Caranya bagaimana? Ini caranya. Loan approval, telepon lagi, prepare dokumen, bank the applicant notified, sign in on the contract, submit application system, fund allocation customer. Jadi ini cara proses workflow dari pinjaman kredit. Jadi teman-teman yang belum ngerti bisnis ginian, bersyukurlah kalian ketemu channel gua. Oke? Gua ajarin kalian sistem bisnisnya juga. Jadi saya thank you ke gua nanti ya. Kalau profit,
Kalau cuan gede, lu jadi orang kaya, ya boleh lah ketemu gue di luar. Kok pergi makan bentar ya? Ah, boleh lah. Ya tak makan boleh lah, nggak ada salah sih memang sih. Lanjut dulu. The basic fractional ya, reserve banking cycle kita ngomong nih. Ya jangan bawa ke tempat spa ya, bahaya juga bawa ke tempat spa. Anyway, bukan spa, kita bukan konten spa. Lanjut dulu. Deposit $1.000 bank reserve ini caranya nih. Oke, jadi ini kalian boleh foto, kalian boleh pelajari sistem pinjam meminjamnya bagaimana. Jadi kalian tuh bisa ngerti perbankan itu seperti ini caranya. Oke, $900 bank reserve $90, loannya $810. Berarti yang kalau lo mau minjem, lo butuh $900, berarti yang disimpan $90, yang dipinjamin $810. Jadi sistem bank itu kayak gitu. Kenapa mereka mesti reserve? Karena ya untuk jadi deposit mereka. Kalau nggak, mereka nggak punya cash cuy. Kasih kredit bulu enak kali. Ada nama NPL bro, non-profit loan. Di mana tuh kredit macet, bahaya cuy. Jadi perbankan itu resikonya kredit macet. Semakin besar kredit macet, ya semakin besar juga resikonya cuy. Nggak gagal bayar. That's it. Makanya kenapa gue bilang kalau di laporan keuangan itu ada namanya kredit lancar, ragu-ragu, perlu perhatian, sama kalau nggak salah macet. Nah, itu ada tuh nanti. Kalian bisa cek laporan keuangan. Lanjut. Hulu hilir bisnisnya bagaimana? Alur ya, dana masyarakat masuk, disalurkan ke kredit. Nah, dana masyarakat masuk ini bagaimana contohnya? Ya, lu simpen duit di bank lah. Ya, lu suka nggak suka, lu nyimpen duit di bank itu kan kategori aset mereka juga jadinya. Maka kenapa gue bilang, kalau gue menabung di mana? Gue menabung di saham, bukan menabung di bank. Bank itu tempat untuk kebutuhan sehari-hari gue doang sih. Gitu. Karena kalau misalkan lu, maka kenapa di laporan keuangan itu ada tulisan bagian tabungan. Tabungan itu duit kalian semua sih. Itu loh maksudnya lo. Itu aset mereka jadinya. Gitu ya. Disalurkan ke kredit, dipakai bisnis atau individu, uang kembali plus bunga. Nah, ini caranya nih. Alurnya. Ekosistem retail banking, corporate banking, digital atau living atau corpora. BMRI hidup dari perputaran ekonomi. Kalau ekonomi tumbuh, bank ikut tumbuh. Jadi kalau misalnya orang pada tarik duit dari bank, ya selesai. Kemarin kalau nggak salah itu kan berita-berita gerakannya kan tarik duit dari bank kan, what the fuck man, stupid man. Pokoknya kadang gua tarik nafas sih sebenarnya kadang loh. Kadang kita ngomong ya, orang itu bukan nggak mau tahu, tapi literasi rendah banget. Orang manusia itu nggak bisa mikir sampai panjang. Ya again sih, karena kita negara 2 musim. Kalau negara 4 musim nggak punya pikiran kayak gitu. Kenapa? Negara 4 musim itu adalah negara dengan orang tipenya itu pikiran panjang. Kenapa? Tiap 3 bulan sekali mereka itu mesti mikir besok mau makan apa. Masalah di kita, lu musim panas masih bisa makan, musim hujan masih bisa makan, lu musim kayak gitu aja masih bisa makan, tidur enak cuy. Di luar negeri nggak bisa kayak gitu cuy. Gue tinggal di Jepang aja ya, gue tiap 3 bulan mesti mikir gue masih makan apa cuy. Karena gue mau masak masalahnya. Tiap musim dingin itu nggak ada sayur cuy. Lu bayangin daun bawang panjang gue jadiin sayur gue, kan goblok. Daikong ya, lobak gede jadiin sayur gua gitu loh. Karena nggak bisa tumbuh kalau musim dingin. Mereka mesti impor dari Cina sayurnya banyakan. Gua tuh tinggal di negara 4 musim cuy, jadi gua ngerti. Mungkin pikiran gua lebih advance sekarang, di atas rata-rata lah kita ngomong lah. Mungkin IQ gua jenius ini. Jadi ya kayak gitu, karena pemikiran terbuka, lu bakal ngerti, lu bisa mikir panjang. Jadi itu masalah di sini. Jadi kalian mesti ngerti banget. Kalau kalian gak ngerti sistem perbankan bisnisnya bagaimana, lo tarik duit semua mati. Yang kena tuh semua orang cuy. Itu kemarin lah yang heboh itu kan. Let for fuck's sake. Ya Tuhanku, SDM-nya kacau. Ya jadi ini kira-kira seperti ini ya hulu hilir bisnisnya ya. Jadi Bank Mandiri itu bisa ada sekarang karena perputaran ekonomi kita masih tetap jalan. Bersyukur kita ekonomi masih stabil ya, dan kita juga secara data udah kebuka semua, kita itu nggak ada masalah, dan kita memang lagi dalam tahap penyesuaian dan pemulihan kita ngomong ya. Apalagi kita juga sekarang kan banyak berita-berita negatif juga, itu kan memang ya you know lah, bayarannya si GS ya, si Gusion dari si Gusion itu. Oke? Jadi ya sabar-sabar dulu aja guys ya. Jadi ambil ini jadi peluang. Current banking teknologi sistem ini seperti ini. Sales, partners, customers ya. Front office platform dan channels ya. Middle office dan transaction platform, bank office. Jadi ini boleh dibilang ini adalah mereka punya sistem
karyawan, kerja karyawan ini bagaimana di dalam itu. Jadi boleh ekosistemnya bagaimana seperti ini kira-kira. Oke, ini banyak banget, complicated banget. Kalian belajar sendiri. PR, jangan semua gue yang jelasin. Enak kali kalian. Ya, di channel gue tuh nggak ada enak cuy. Lu mesti belajar cuy. Di channel lain mungkin lu bisa sugar coating. Di tempat gue, sorry bro. Lu usaha sendiri. Ya. Oke, next. Ini open finance ecosystem. Ya, ini boleh dibilang seperti ekosistem dari, ya boleh dibilang digital banking lah, fintech kita ngomong ya. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi biar teman-teman ngerti fintech itu bagaimana caranya. Jadi bukan asal-asal nyocos fintech, scam dan sebagainya. Goblok otaknya itu. IQ-nya di IQ jongkok kita ngomong itu. Enggak kayak gitu cuy. Lu mesti belajar dulu. Inilah belajarnya. Baca pakai mata. Fakta, data. Jangan pakai opini doang, jangan bacot. Ngerti ya? Ada istilah action more, bro. Lebih banyak action daripada bacot. Masalahnya di tempat kita banyak bacot. Bacot lebih banyak daripada action gitu loh. Guys. Oke, ini kalian belajar sendiri ya, jangan minta gue jelasin terus. Capek gue. Processors. Ini juga ini sama nih. Ini untuk internet. Ini dia ada gateway-nya nih. Oke, bagaimana payment merchant, value added service. Ya, ini untuk pembayaran digital bagaimana prosesnya. Oke, ada data center-nya juga. Jadi pembayaran digital kayak dompet-dompet digital gitu, itu mereka punya data center juga. Karena namanya juga dompet digital. Butuh data center penyimpanan data kalian. Kalau enggak gimana? Bocor semua nanti cuy. Goblok nanti jadinya. Jadi seperti itu. Oke, jadi sistem bisnis pembayaran digital itu seperti ini. Ya, gue udah kasih kalian data semua, nanti kalian pelajari sendiri. Intinya seperti ini. Jadi belakang tuh bisa ngerti. Oke, lanjut. Ini juga sama. Ini kalau kita ngomong ini pakai ini kalau kita ngomong kayak pay later lah, kita ngomong lah seperti ini. Nah, ada acquiring bank, merchant terminal, customer receipt, customer, merchant terminal, acquiring bank, card network. Nah, issuing bank, baru card network. Jadi seperti itu. Jadi ini diagram kayak gini semua. Ini adalah sistem bisnis mulai dari konvensional sampai ke yang dari tradisional ya, konvensional sampai ke yang digital. Jadi gue udah sediain kalian semua, kalian datanya semua, nanti kalian pelajari sendiri itu semua. Tapi intinya setiap hal itu punya ekosistemnya masing-masing dan kalian mesti ngerti. Ini knowledge, ini ilmu pengetahuan supaya kalian gak gampang di drive sama orang lain, supaya kalian gak gampang ditipu sama orang lain. Oke? Jangan dibodoh-bodohi sama hal-hal yang aneh-aneh lah kita ngomong lah ya. Jadi jaga diri lah ya. Next, klien dan segmen. Faktanya apa? UMKM, mass market, korporasi besar, BUMN dan swasta, pemerintah dan proyek nasional. Jadi BMRI ini main di semua level ekonomi, diversifikasi klien sama dengan resiko lebih kecil gitu loh. Jadi mereka tuh bukan hanya untuk PT doang atau korporat, enggak, atau konglo-kongloan, enggak cuy. Tapi UMKM juga. Kan untuk menopang perekonomian juga cuy. Jadi mereka tuh bisa, boleh dibilang, untuk menjaga perputaran aset juga lah. Seperti itu, jadi minimalisir resiko ya. Karena kalau kita ngomong, kredit macet terbanyak itu di korporat. Karena korporat itu sekali minjem banyak cuy. Bisa ratusan miliar, triliunan cuy. Kalau UMKM minjem itu paling cuma berapa miliar lah. Gitu loh, paling 10 miliar aja lah. Ratusan miliar tuh udah jarang lah, kecuali asetnya triliunan. Nah itu. Kayak gitu guys. Ya jadi ini tuh mengurangi resiko dari gagal bayar sih. Oke, lanjut lagi. Ini Pak Mandiri, dia tuh udah komitmen sama implementasi ESG ya. Dan memang mereka tuh banyak banget menyalurkan kredit kepada perusahaan-perusahaan ESG. Oke? Di sini banyak banget ada jaringan Prima, EBT salah satu juga ya, UMKM Go Digital dan UMKM Merah Putih juga. Jadi mereka tuh sudah banyak proyek-proyek yang mereka siapkan untuk mendukung proyek ekonomi kita masing-masing. Ya, ekonomi kita juga, untuk meningkatkan ekonomi kita juga nanti. Karena again, Bank Mandiri itu salah satu jantung negara kita cuy. Ya. Next. Ekspor, impor, dan global flow kita ngomong nih. Oke? Mandiri tidak ekspor barang, tapi membiayai ekspor impor trade finance. Layanannya apa? LC, bukan lady companion ya, beda lagi tuh ya. Ini LC beda lagi cuy. Pembiayaan ekspor, cash management ya. Kalau LC mah beda lagi bro ya. Again, kalau LC itu di ya, gua ngerti, makanya gue bilang gue takutnya kayak gitu tuh. Nanti udah ada yang berhasil, udah ada yang tajir dari saham ya, asik nonton video kita, ketemu gue di depan, kok yuk ke tempat gitu dulu bentar kok, gue bayarin aku. Lo mau nomor berapa? Nanti gue kasih lu nomornya deh.
Gue sih udah siap hati sih, gue udah siap-siap sih kalau gue ditawarin kayak gitu sih. Ya gue mungkin gue nolak sih, karena gue cowok baik-baik ya. Anyway, thank you banget ya. Lanjut dulu. Bang, insight. Ini bank itu penggerak perdagangan, oke? Global mindset-nya apa? Semakin aktif perdagangan, semakin besar fee-nya. Nggak kayak gitu. Jadi berarti kita ngomong apa? Ekspor impor kan? Trade finance kita ngomong. Semakin gede ekspor kita, semakin baik. Makanya GDP suatu negara itu, kalau negara maju itu mesti 8% kan. Nah, berarti kenapa? Itu tandanya bagaimana ekspor kita mesti lebih banyak daripada impor kita. Seperti itu. Jadi kalau ekspor kita makin banyak, ya berarti negara kita maju. Berarti kalau misal Bank Mandiri ini memfasilitasi trade finance, ya berarti mereka bakal dapat laba sangat besar sekali dari sana gitu loh. Dan apalagi komoditas lagi naik. Wow. Analoginya adalah, gua ketemu satu cewek masih belum cakep nih. Simple ya. Tiba-tiba dia kena kesetrum apa, kena meteor atau apa gitu kan. Kok cantik kali, cara berpakaiannya, cara dandannya, bikin gua nggak tahan deh gitu loh. Nah, kayak gitu lah kira-kira aja ya. Lanjut. Oke, ini skemanya seperti ini ya untuk credit process ya, letter of credit process, agree on contract, good as shipped. Jadi ini trade finance. Jadi cara-caranya bagaimana seperti ini prosesnya. Nomor 1 agree contract, kedua tuh apply for an LC ya, ingat LC bukan cewek ya, bukan cewek, LC itu beda lagi. Again, kalau kalian mau traktir gua beda, itu bahaya tuh, jangan cuy ya. Makan nggak apa-apa, tapi kalau traktir LC jangan cuy. Ya namanya juga cowok. Terus issuing bank nomor 2, nomor 3 issue letter of for credit ya. Oke, terus yang keempat itu adalah verify the LC ya. Again, bukan LC yang di bar itu. And forward to the exporter ya. Jadi seperti ini. Oke. Jadi udah ada proses dan cara mainnya. Jadi kalian tuh bakal ngerti. Dan ini kalian mesti ngerti kenapa. Jadi kalau misalkan ekonomi kalian sebagai investor, kita mesti ngerti bagaimana cara negara kita mau maju, ya salah satunya adalah dengan banyak ekspor. Dan kenapa bisa banyak ekspor? Karena dari sini itu diagramnya udah ada, jadi kalian tinggal belajarin aja. Oke, seperti itu. Next, ini complicated banget ya, jadi tapi kalian harus tahu, ini pelajari ya. Nah, ini caranya ekspor trading partner, import, ini import nih. Oke, ini import juga ada, ini exporter. Nah, ada shipping company, ini semua lah kita ngomong lah, freight forwarding, shipping, dan ini semuanya nih. Jadi teman-teman mesti melek banget untuk masalah ginian. Ya, again, gue nggak bisa jelasin semua, bisa jam 10 malam ini nanti nih. Jadi kalian mesti belajar sendiri itu. Sistem-sistemnya, gue udah kasih datanya, gue udah kasih catatannya, kalian tinggal pelajari. Kalau mau screenshot, jadi kalian belajar. Ya, kalau mau kalian stop juga, bisa nonton video gue berulang kali, kan ini gratis juga ya. Kalau tempat lain dicas lo 100 juta kali. Kalau tempat gue gratis gue kasih, sukarela aja gue. Buset, lanjut. Ya, proyek dan strategi. Ini kayak mana? Fata, digital banking, living corpora. Kopra ya. Pembiayaan proyek besar, infrastruktur energi, kan gue udah bilang tadi kan. Anak usaha, sekuritas, asuransi, multi finance. Bank BRI bukan bank biasa, tapi ekosistem financial. Semakin luas ekosistem, semakin kuat moodnya gitu loh. Jadi kan gue bilang, erat kaitannya dengan infrastruktur. Jadi kalau infrastruktur kita lagi jalan banget, dia bisa rally, laba bisa besar nanti. Karena itu yang membuat mood dia itu kuat, nggak ada saingan di sana. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman bisa ngerti lah ini lah ya. Lah, kita lanjut lagi. Nah, Mandiri Digital Service ini apa aja? Ada nama Living by Mandiri, Pay Later itu juga ada, QRIS, Credit Card ya. Center Loan Reimbursement, ini semua. Ini juga kalian pelajari, kalian simpan kalau kalian punya saham Bank Mandiri. Gua berani taruhan dan gua berani jamin nggak bakal ada orang yang nge soal ini. Lu megang saham Bank Mandiri, tapi lu nggak bakal ngerti kayak ginian. Gua berani taruhan cuy. Sama data-data dan diagram yang tadi gua kasih, nggak bakal ada yang tahu juga. Kecuali investor. Kalau investor, ini mah nggak usah dilihat lagi, mereka udah tahu semua. Oh, Bank Mandiri. Oh iya, digital service-nya ini. You have to know this. This is a big business. Ini bisnis besar. Bisnis ribuan triliun. Dan lu harus tahu. Oke? Nah, lanjut ya. Ya, analoginya lagi nih lah. Lu tukang dugem. Lu berharap dapat cewek anak baik-baik. You fucking dream, man. Ya, kan? Lu nya males-malesan. Lu males-malesan. Lu cuma bisa mager-mageran. Berharap dapet cewek orang kaya lah.
tolol. Gue bilang kayak gitu loh. Ya jadi nggak ada kayak gitu. Lu mesti belajar nih ya. Lanjut. Cash flow dan skala bisnis ya, dansa dulu kita. Fakta, aset 2.800 triliun. Laba puluhan triliun per tahun. Bank terbesar di Indonesia. Ini mesin uang skala negara. Ukuran besar sama dengan stabilitas tinggi. Jadi boleh dibilang secara bisnis aman, gak ada masalah. Again, seperti data perekonomian negara kita. Sampai hari ini negara kita perekonomian GDP cenderung stabil. Oke. Dan kita punya ekonomi juga cenderung stabil segalanya. Dan bahkan kita lagi ada, bahkan BBM kita belum naik kan harganya kan. Negara tetangga udah ketar-ketir. Logika aja, negara kita 283 juta penduduk. Malaysia berapa cuy? Baru berapa lah. Then you have to know, you have to realize that. Ngomong berdasarkan fakta dan data, bukan opini. Oke? Lanjut. Ini data lagi buat kalian. Ini orang-orang yang negatif ya nggak bakal suka sama kayak ginian sih. Kenapa? Orang-orang yang negatif yang otaknya sudah busuk, udah rusak otaknya kan, nggak bakal suka sama channel gue. Karena channel gue tuh terlalu banyak faktanya cuy, sama datanya cuy. Jadi mereka nggak bakal suka. Ya. Tapi kalau teman-teman pinter yang mau tobat, dan teman-teman yang pemikiran kritis, yang old money, yang pinter, pokoknya lebih gila daripada gue, itu bakal di sini semua bertahan cuy. Dan mereka bakal sukses. Dan bakal tajir melintir nanti. Karena mereka tuh percaya dengan namanya data dan fakta yang ada. Oke, seperti ini kira-kira ya. Nah, ini Bank Mandiri Mi Persero, konsolidasi ya. Performa rasio dia punya pinjaman seperti apa. Ini dari 2016 sampai 2019 datanya. Itu meningkat terus kan. Berarti tandanya pembangunan negara kita tetap masih berjalan. Itu apa? Pembangunan negara kita masih jalan. UMKM kita tuh makin lama makin berkembang. Itu. Jadi jangan karena segelintir hal negatif lu fokusin ke sana kan, goblok. Masih banyak hal-hal positif. Jangan jadi buzzer kita ngomong. Jadi orang bijak dulu. Orang bijak itu adalah orang yang berpikir secara logika, bukan pakai emosi. Jadi grow up ya. Next. Standar deviasi BMRI, nah seperti ini kira-kira. Jadi stabil. Standar deviasi dia stabil cuy. Nggak aneh-aneh cuy. Sampai tahun 2024 cuy. Jadi makanya come on man. Jangan dengerin banyak media-media atau pakar-pakar nggak jelas ya, anjir. Kesel gua. Laba bersih, Bank Mandiri tahunan kita ngomong nih, 2007 sampai 2021. Naik terus itu laba bersihnya. Oke? Naik terus laba bersihnya, even sampai hari ini, guys. Again, ini terlalu terang, ini data fakta semua nih. Terus ini lagi. Income sama net profit. Income dia itu sekitar 100 triliun, berarti sales. Net profit dia sekitar berarti berapa? Nah, jadi kalian mesti ngerti kayak gini. Jadi nggak ngasal cuy. Ya, oke. Ngupil aja masih mikir dulu cuy gua. Hey. Next, kesimpulan ya. Positif, market leader, cash flow kuat, didukung negara. Resikonya apa? Tergantung ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi lambat dibanding small cap. Ya. Jadi kenapa seperti ini resikonya nih? Karena gini ya. Kalau namanya pasca krisis, recover itu nggak cepet banget cuy. Bayangin di Singapura banyak hawkers bangkrut. Nanti gue bulan depan mau ke Singapura, gue mau lihat lagi sih keadaan di sana sih. Ya, apakah memang banyak yang tutup atau enggak gitu. Tapi, well, gue mesti ngecek lapangan dulu sih. Gue nggak mau denger media sih, karena media-media itu banyak bastard nih masalahnya. Gue nggak percaya media punya soalnya. Oke, jadi pertumbuhan lebih lambat dibanding small cap ya. Seperti itu. Next, ini buat kalian. BMRI bukan saham untuk cepat kaya, tapi saham untuk jadi kaya secara konsisten, ya. Karena kaya itu butuh proses. Jadi old money butuh proses. Nggak ada cara instan. Cara instan untuk orang yang hidupnya memang nggak bahagia, cuy. Cara instan untuk orang yang hidupnya memang negatif. Saran gua untuk orang instan ini, yang mental instan, lu bagus minum air kencing lu sendiri aja deh. Rasakan air kencing lu sendiri. Kenapa seperti itu kok? Ya biar lu sadar, cuy. Lu kencing aja butuh proses, nggak ada instan. Lu minum aja butuh proses, gak ada instan. Lu merasakan bau air kencing lu sendiri aja tuh butuh proses, gak ada instan. Lu berharap hidupnya instan. For fucking sake, man. Oke? Jadi seperti itu ya. Tapi saham untuk jadi kaya secara konsisten. Investor hebat tidak mencari yang paling cepat. Dia membeli yang paling pasti bertahan. Jadi kita cari yang pasti-pasti aja. Low risk high gain, bukan high risk low gain. Seperti kata Pak Lok Yang Hong.
gaya Pak Lau Keng Hong. Kita cari saham yang low risk high gain, bukannya high risk low gain. Karena kita ini sleeping investor. Tidur adalah jalan menuju kekayaan. Tidur juga bisa meningkatkan imunitas tubuh dan mencegah kita dari sakit. Jadilah sleeping investor. Investor tidur itu tenang sekali. Jadilah investor. Belilah perusahaan yang wonderful company. Karena saham seperti Bank BRI, labanya besar sekali. Besar sekali. Itu mesin pencetak uang. Ya, gue memang jadi Pak Lau Keng Hong sih. Bener sih. Lanjut. PR untuk reviewer ya. Jawab ini. Apakah ekonomi Indonesia akan tumbuh? Nomor 2. Apakah kredit akan terus naik? Nomor 3. Apakah tetap dibutuhkan 10-20 tahun? Kalau jawaban ya, lu sudah tahu kenapa BRI dibeli asing. Oke, ini PR buat kalian. Kalian bisa screenshot atau nanti kalian nonton ulang lagi ini, ya. Jadi sampai di situ saja pembahasan gue tentang Bank BRI ini. Dan semoga kalian itu bisa berpikir lebih kritis lagi, lebih dewasa lagi, lebih bijak lagi, ya, karena pada dasarnya tua itu tidak menyeramkan, tapi tua itu adalah bijak, ya, dan bijaksana itu adalah level tertinggi dari kesabaran juga. Sabar, bijaksana berarti itu kategori apa? Adab, etika, dan moral. Jadi semoga bermanfaat, sukses selalu, dan sehat selalu juga. Bye-bye, see you, take care.